Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan MBS Video. Kali ini kita akan bahas lanjutan dari refleksi ekonomi akhir tahun 2020. Sebelum kita ulas lebih lanjut berkaitan dengan refleksi ekonomi tersebut, kita lihat dulu sebuah jeruk. Ini jeruk santang Birma. Kita beli kemarin di rumah buah. Tentunya ini jeruk impor. Nah, kalau kita melihat jeruk ini, apa yang terpikirkan oleh pemirsa, oleh penonton berkaitan dengan jeruk ini? Jeruk ini kecil, mungkin akan terpikirkan bagaimana rasanya. Ya, ini bisa Anda berkomentar dalam hati barangkali. Rasanya seperti apa? Kemudian bentuknya. Ini kalau kita lihat bentuknya antara jeruk ini dengan jeruk lokal, ini lebih kecil. Kemudian karena kita ini berbicara tentang bisnis, refleksi ekonomi berkaitan dengan bisnis, nah kita akan bahas nanti bisnisnya. Ya, ini bisnis jeruk ini, tapi bukan jeruk ini yang kita akan bahas tentang bisnis ini. Tapi kalau kita lihat ini bisnis jeruk ini mulai dari hulu sampai hilir, ini seperti apa rantai pasoknya, ya, dan kelemahan kelebihan dari rantai pasok jeruk ini sampai diterima oleh konsumen dari petani di negara di mana jeruk ini ditanam. Nah, kalau Bapak, Ibu, atau saudara sekalian ini sebagai pemirsa dari YouTube MBS Video ini bisa merasakan, bisa melihat, dan juga bagaimana kalau kita jadi petani di Indonesia ini? Apakah kita bisa membuat atau menanam jeruk sampai dengan ekspor? Ya, kalau yang terkenal di Indonesia ini adalah jeruk Garut, jeruk Medan, dan berbagai jenis jeruk lainnya yang ada di pasaran. Baik, untuk selanjutnya kita lihat bagaimana sih ekonomi 2020 sekarang ini. Dan saya akan mengulas sedikit berkaitan dengan ekonomi yang terjadi di akhir tahun 2020. Walaupun mungkin tidak seluruhnya, ya, cuma hanya bagian-bagian dari yang terjadi di negara kita ini. Ada beberapa informasi atau berita di koran, terutama di koran kontan.co.id, ini media online, yang mengulas banyak perusahaan, ya, tapi saya hanya mengambil dari 3 perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan MBS Video. Kali ini kita akan bahas
lanjutan dari refleksi ekonomi akhir tahun 2020. Sebelum kita ulas lebih lanjut berkaitan dengan refleksi ekonomi tersebut, kita lihat dulu sebuah jeruk. Ini jeruk santang Birma. Kita beli kemarin di rumah buah. Tentunya ini jeruk impor. Nah, kalau kita melihat jeruk ini, apa yang terpikirkan oleh pemirsa, oleh penonton berkaitan dengan jeruk ini? Jeruk ini kecil, mungkin akan terpikirkan bagaimana rasanya. Ya, ini bisa Anda berkomentar dalam hati barangkali rasanya seperti apa. Kemudian bentuknya, ini kalau kita lihat bentuknya antara jeruk ini dengan jeruk lokal, ini lebih kecil. Kemudian karena kita ini berbicara tentang bisnis, refleksi ekonomi berkaitan dengan bisnis, nah kita akan bahas nanti bisnisnya. Ya, ini bisnis jeruk ini, tapi bukan jeruk ini yang kita akan bahas tentang bisnis ini. Tapi kalau kita lihat ini bisnis jeruk ini mulai dari hulu sampai hilir, ini seperti apa rantai pasoknya, ya, dan kelemahan kelebihan dari rantai pasok jeruk ini sampai diterima oleh konsumen dari petani di negara di mana jeruk ini ditanam. Nah, kalau Bapak Ibu atau saudara sekalian ini sebagai pemirsa dari YouTube MIS Video ini bisa merasakan, bisa melihat, dan juga bagaimana kalau kita jadi petani di Indonesia ini, apakah kita bisa membuat atau menanam jeruk sampai dengan ekspor. Ya, kalau yang terkenal di Indonesia ini adalah jeruk Garut, jeruk Medan, dan berbagai jenis jeruk lainnya yang ada di pasaran. Baik, untuk selanjutnya kita lihat bagaimana sih ekonomi 2020 sekarang ini. Dan saya akan mengulas sedikit berkaitan dengan ekonomi yang terjadi di akhir tahun 2020, walaupun mungkin tidak seluruhnya, ya, cuma hanya bagian-bagian dari yang terjadi di negara kita ini. Ada beberapa informasi atau berita di koran, terutama di koran kontan.co.id, ini media online yang mengulas banyak perusahaan, ya, tapi saya hanya mengambil dari 3 perusahaan yang sedang melantai di Bursa Efek Indonesia atau perusahaan terbuka. Dia mengatakan bahwa kinerja perusahaan selama pandemi COVID-19 ini adalah menurun. Benarkah itu? Pertama adalah PT Petrosea Tbk. Ini kode di Bursa Efek atau di pasar modal itu PTRO. Ini dirilis oleh kontan.co.id hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. Perusahaan ini bergerak di jasa pertambangan. Alasannya menurun kinerjanya selama pandemi ini adalah
Mereka mengakui kinerjanya memang tertekan akibat dari klien menurunkan permintaannya. Ini jika mengacu pada pendapatan dan laba tahun lalu tentunya pada periode yang sama. Mereka tidak bisa menghindari kondisi itu di masa pandemi COVID-19. Nah, secara lengkap nanti saya akan memberikan link di deskripsi video ini. Nanti bisa diklik linknya untuk bisa membaca lebih jauh. Karena kalau saya baca ini panjang barangkali ya. Cuma saya mengambil intisarinya saja. Kemudian yang kedua, perusahaan PT Malindo Feedmill Tbk. Ini kodenya MAIN. Ini dirilis oleh kontan.co.id hari Jumat 9 Oktober 2020. Nah, perusahaan ini mengatakan bahwa selama masa pandemi virus corona, pakan ternak susut. Ini ada pergeseran permintaan dari produk unggas segar ke unggas beku alias frozen. Karena keterbatasan gerak konsumen membeli di pasar tradisional. Selain itu, masyarakat beralih ke makanan jadi akibat takut keluar rumah. Nah, ini juga nanti akan saya kasih link di deskripsi video ini. Kemudian yang ketiga, PT Astra Autoparts Tbk. Ini kodenya AUTO. Ini kontan.co.id Senin 2 November 2020. Alasan perusahaan ini, selama virus corona, pasar onderdil seiring penjualan sepeda motor. Selama pandemi virus corona, pasar onderdil melebihi seiring penjualan sepeda motor lemah. Jadi pasokan onderdil melebihi karena akibat dari penjualan kendaraan bermotor baru tentunya ya. Ini menurun. Aktivitas belanja online cenderung meningkat di semua sektor. Tak terkecuali perawatan kendaraan seperti aki dan oli yang tak bisa ditunda. Hanya porsi penjualan online belum begitu besar terhadap total pendapatan. Perusahaan ini sudah mulai dengan cara online, cuma porsinya masih kecil. Ya, akibatnya pasukan onderdilnya itu melemah. Ini juga nanti linknya akan kita kasih di deskripsi video ini. Nah, untuk sebelum kita lanjutkan ke ulasan berikutnya, jangan lupa subscribe dulu, like, share, tekan tombol loncengnya, serta beri komentar di bawah video ini. Untuk rajinnya atau semangatnya kita membuat video-video berikutnya. Nah, mungkin akan jadi pertanyaan, dampak apa sih yang akan terjadi jika penurunan penjualan dari perusahaan ini? Apakah dampak karena terjadi disrupsi? Nah, disrupsi ini kalau kita lihat dari definisinya adalah hilangnya, mungkin sederhananya adalah hilangnya cara-cara kerja lama. Kemudian bagaimana dengan pandemi? Ini juga bisa terjadi karena ordernya jadi berkurang secara konvensional tentunya ya. Mungkin dengan cara online bisa meningkat, tapi perangkat pemasaran online-nya itu juga masih terbatas. Nah, bagaimana dengan karyawan? Nah, di dalam berita tersebut tidak dijelaskan bahwa
apakah ada PHK atau tidak untuk semua perusahaan ini. Cuma bayangan kita, jika terjadi, bukan hanya untuk perusahaan ini, apabila mungkin juga perusahaan-perusahaan yang lain, kalau ini terjadi penurunan pendapatan, penurunan pembelian, tentunya laba juga menurun. Jika laba menurun, tetapi perusahaan masih untung, ini dibandingkan dengan tahun yang lalu, tentunya tidak ada pengaruh bagi karyawan. Karyawan tetap bisa berjalan. Cuma mungkin akan ada penurunan laba. Tetapi sebaliknya, kalau ini penurunan turun, laba juga mungkin jadi minus. Ini bagi perusahaan yang sedang terganggu oleh COVID-19 atau mungkin juga terganggu oleh disrupsi. Ini tentunya akan berpengaruh kepada perusahaan, kepada karyawan. Nah, karyawan ini tentunya bisa aja diberhentikan. Nah, kalau ini karyawan berhenti, kemungkinan akan terjadi dampak sosial bagi karyawan. Ini pemerintah harus turun tangan di dalam membantu pengangguran akibat dari PHK. Kemudian bagaimana dengan jaringan pemasaran? Tentunya ini juga akan menurun. Tapi apakah ini akan menurunkan laba atau tidak bisa jalan perusahaan sama sekali? Kecuali memang jaringan perusahaan ini bukan hanya mengelola pemasaran dari masing-masing perusahaan ini. Kalau mereka jaringan pemasarannya itu mengelola pemasaran juga produk-produk dari perusahaan lain, ya tentunya masih bisa eksis. Itu pun kalau perusahaan lain ini tidak terjadi seperti perusahaan yang seperti ini. Bagaimana dengan operasional? Seperti pabrik, kantor, gudang, dan lain sebagainya. Ini seperti apa? Kalau dilihat dari dampak dari operasional perusahaan, apakah terhambat? Nah, apabila perencanaan atau investasi tahun lalu sudah dilaksanakan, kemudian turun dari penjualan atau permintaan, sedikit banyak ini pasti akan berdampak pada kantor ya barangkali ya, kecuali memang operasionalnya itu dilaksanakan oleh kondisi semula, walaupun harus kosnya harus ditambah lebih banyak karena penjualan lebih sedikit. Kemudian dengan pandemi ini memang penurunannya itu selain juga karena permintaan, juga karena produksi yang harus ditunda ya. Permintaan menurun, produksi ditunda. Tentunya karyawan juga harus menetapkan protokol kesehatan. Bisa saja karyawan itu hanya masuk 50% untuk sebagian 50% lagi bisa kerja dari rumah atau mungkin bergantian dengan menetapkan protokol kesehatan yang harus selalu memakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Nah, ini adalah protap baru yang harus diikuti. Kalau tidak, kita ini tidak bisa mengendalikan kesehatan atau bencana kesehatan yang memang sedang pandemi begitu berdampak terhadap semua sektor. Nah, kalau pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan di rumah, tentunya ini harus dikerjakan keluar. Nah, inilah yang mungkin menjadi inovasi baru bagi perusahaan. Karena bagaimanapun, kalau dibaca dari Kompas tanggal 16 Desember 2020, dari tulisan dari Muhammad Khatib Basri, ini mantan Menteri Keuangan, dia mengatakan bahwa yang akan eksis di 2021 ini di bidang kesehatan, atau perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan teknologi
atau mereka yang memang punya tabungan. Nah, ini yang akan eksis di 2021. Bagaimana yang tidak punya tabungan? Nah, kalau yang punya tabungan tentunya dia bisa bertahan lama di rumah. Tapi kalau yang tidak punya tabungan, ini tidak bisa bertahan lama di rumah. Tiap hari harus keluar, apalagi yang memang karyawan atau seseorang yang penghasilannya harian. Ini juga berdampak. Nah, kalau yang punya tabungan tentunya dia itu bisa memesan makanan dari luar atau dari ini dengan Gojek, dengan apa gitu. Sementara juga dia masih bisa berbisnis apabila dia punya kompetensi misalnya bermain di pasar saham. Nah, yang akan berdampak sekali adalah UMKM ini bisa maju, bisa juga tidak. Ini pertumbuhannya bisa terbentuk seperti huruf K, bisa naik, bisa juga turun. Yang naik tentunya punya inovasi-inovasi baru ya. Sedangkan yang turun ya ini yang tidak punya inovasi dan tidak bisa bersaing, tidak bisa melakukan persaingan. Itu di sektor real. Bagaimana kalau di sektor keuangan? Ini mungkin ini yang mungkin akan bertumbuh barangkali lebih cepat dibandingkan dengan sektor real. Ini pemulihannya akan lebih cepat dibandingkan sektor real, khususnya di pasar modal. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa bagi mereka yang banyak tabungan atau yang mempunyai tabungan, ini bisa bermain di pasar modal. Karena sekarang pasar modal juga tidak lagi membeli terlalu mahal seperti dulu-dulu yang modalnya harus mungkin ratusan juta ya. Sekarang mungkin jutaan juga bisa menjadi bermain di pasar modal. Tentunya ini harus punya keahlian khusus di sana. Karena bermain di pasar modal itu lakukanlah dengan uang memang uang yang tabungan yang belum terpakai atau tidak terpakai atau tidak masih lama terpakai, bukan uang yang memang untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, pola ini akan lebih menguntungkan. Cuma siapa yang bermain di pasar modal itu tadi? Tentunya yang mempunyai tabungan. Tabungan tersebut tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari. Apalagi kalau kita lihat sebenarnya peluang usaha di zaman pandemi ini di dalam bisa berusaha dari rumah ini sudah bisa dilakukan karena perangkat teknologi informasi ini sudah banyak ya. Kalau toko-toko online itu sudah bisa kita menitipkan barang pada toko online untuk dijual bisa gitu. Ya, seperti misalnya catering juga bisa dilakukan untuk di zaman pandemi ini karena orang banyak tinggal di rumah ya. Dengan banyak tinggal di rumah, maka kebutuhan sehari-hari bisa dengan cara masak, bisa dengan cara beli. Berarti catering harian ini bisa jadi solusi ya untuk usaha di masa pandemi ini. Kemudian bisnis makanan beku. Nah, ini juga bisa kita atau frozen food. Walaupun pabriknya permintaannya menurun, tapi sebenarnya ada peluang ini untuk dijual ke rumah-rumah yang orang memang tidak setiap hari keluar rumah, kecuali memang untuk mencari makanan. Nah, itulah peluang untuk menjual makanan ke rumah-rumah. Kemudian bisa juga kita melakukan usaha menulis, ini content writer. Ini untuk kebutuhan website atau penulis nulis buku juga bisa, walaupun sekarang ini mungkin e-booknya itu dijual gitu kan dengan cara menjual e-book. Atau membuat video tutorial.
yang diupload ke YouTube. Nah, ini juga bisa. Kemudian mengajar bahasa Inggris ini juga bisa, tapi ini kan harus punya kompetensi bahasa Inggris secara online ya. Kemudian jual foto, berarti harus ahli moto, kemudian foto itu dijual, bisa dijual. Memang ini sekarang ada kemudahan untuk menjual seperti ini karena ada beberapa website yang menyediakan untuk secara online, menjual foto secara online. Tentunya foto-foto yang sangat menarik untuk dijual, seperti website atau situs-situs yang berkaitan dengan jual beli foto gitu ya. Seperti adalah situs Shutterstock atau Getty Image. Nah, ini bisa jadi solusi untuk tempat penjualan foto. Atau menjadi penerjemah bahasa, ini juga harus ahli bahasa. Kemudian juga riset di internet, ini juga harus punya ilmu riset, harus punya internet marketing dan seterusnya. Kemudian juga bisa membuat podcast, ya. Ini juga harus punya keahlian, bukan hanya membuat saja, tapi harus bisa juga menjual, gitu kan, harus bisa memasarkan. Kemudian narator audiobook, ini juga bisa membaca skrip-skrip yang memang dibuat oleh orang lain, kita membaca narator itu untuk menjadi di audio atau membuat audio biar dimasukkan ke podcast barangkali atau Kemudian ada lagi bisnis dropship. Ini adalah semacam broker online. Ya, ini juga bisa dilakukan. Tapi kalau dengan model ini kita harus dengan sangat jujur untuk mempertemukan pembeli dan penjual, sehingga perusahaan pemilik barang ini untung, begitu juga konsumen bisa mendapatkan barang yang lebih baik. Kemudian juga bisa dengan desain grafis. Apalagi sekarang ini dengan banyak bermunculan situs-situs baru di internet, ini membutuhkan logo-logo baru misalnya. Nah, ini juga peluang bagi desain grafis untuk menjual logo-logo tersebut, ya. Saya beberapa waktu lalu memesan logo kepada desain grafis untuk channel saya. Nah, ini kalau misalnya sehari dapat 2-3 saja sudah lumayan untuk bisa dilakukan penjualan logo saja, belum yang lain. Dan ini kan bisa bisa dijalankan secara online dan bisa untuk seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Ini bisa dilakukan dalam waktu yang begitu cepat. Kita tidak harus datang ke sana menjelaskan. Nah, inilah yang dapat diulas berkaitan dengan refleksi ekonomi akhir tahun 2020 berkaitan dengan penurunan penjualan dari beberapa perusahaan. Tentunya ini penurunan ini dibandingkan dengan tahun lalu, ya, bukan selamanya. Karena perusahaan itu adalah mengukur tumbuh berkembangnya itu setiap tahun dibandingkan dengan tahun lalu seperti apa. Nah, ini yang mungkin titik balik, ya, titik balik bagi perusahaan untuk merubah cara-cara kerja dari metode lama ke metode-metode digital yang saat ini ada. Itulah yang dapat disampaikan. Lebih kurang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, like, tekan tombol loncengnya,
dan beri komentar di bawah video ini. Terima kasih.